Saya akan bagi ke dalam 3 sheet pembahasan. Sheet pertama adalah kita akan belajar if kombinasi pertama yang paling simpel dari kombinasi if. Di antaranya nanti kita akan coba mengkombinasikan if ini dengan fungsi string, left, mid, maupun right. Di fase kedua, nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengkombinasikan if and, if or, maupun if and or sekaligus. Dan ini menjadi salah satu kesulitan tersendiri ketika kalian menggunakan kombinasi if-nya. Lalu yang terakhir, kita nanti akan juga mengkombinasikan if dengan rumus VLOOKUP itu seperti apa. Kalau kita ketemu dengan model tabel seperti ini, kita nggak akan mungkin bisa mengerjakannya hanya dengan rumus VLOOKUP saja atau hanya dengan if saja. Jadi kita butuh kombinasi rumusnya biar nanti kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, sekarang kita akan langsung memulai ke fase pertama, yaitu if kombinasi left, mid, dan right. Jabatan itu, petunjuk pengerjaannya diambil satu karakter dari karakter ketiga. Jadi ada 3 nih ketentuannya sekaligus. Yang pertama adalah jika kodenya 1, maka kepala. Jika kodenya 2 atau kodenya 2, maka staff. Kodenya 3, maka operator. Nah, ini kita nggak akan mungkin hanya dengan menggunakan rumus if. Meskipun sebenarnya bisa. Contoh begini, yang sudah menguasai if, mungkin bisa-bisa aja ya, kita mengetik manual aja gitu rumusnya. Biar nanti bisa muncul jawabannya seperti ini. Ini studi kasus. Misalnya, sama dengan if, kita pakai if tunggal aja. If, kemudian logical testnya itu adalah ini, ya kan? Kemudian kita kasih keterangan di sini jika kodenya adalah, misalnya ini, kita ambil sesuai petunjuk. 1 maka kepala. 1, ya kan? Atau tanda petik 1 deh, karena dia kan kode ya. Kode maka tanda petik kepala. Tanda petik. Kemudian jika kodenya 2 berarti kita ulangi lagi kan. Kalau misalnya kita mau menggunakan format yang sama. Nah, ini jika kodenya 2 itu apa tadi disebutkan? Staff ya. Staff. Staff, F-nya 2. Dan yang terakhir, selain itu, selain dari kepala dan staff, itu udah pasti nanti kodenya 3 dan operator. Berarti kita boleh begini. Kita enter. Nanti akan ada autocorrect yang muncul. Ini tandanya kita hanya kurang tutup kurung saja. Kita yes dan nanti akan muncul jawabannya seperti ini. Inilah yang terjadi apabila kalian istilahnya itu buru-buru ya, mengerjakan soal tanpa melihat acuan yang disediakan oleh soal. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan if yang selama ini kita pelajari, itu nggak akan bisa. Ini kan dia if kombinasi ya, lebih dari 1 gitu kan. Nah, ini munculnya operator semua. Kenapa? Karena acuan yang kita ketikkan di dalam sini yang D5 ini, itu kan berasal dari kode A, garis datar 1, garis datar M, ya kan? Dan ini nggak sama gitu. Seandainya di sini hanya 1, ya kan? Kemudian di sini hanya 2 dan di sini kita ganti misalnya ya. Sini kita ganti bukan lagi tanda petik tetapi dia 1 saja dan 2 saja tanpa menggunakan itu. Baru mungkin dia bisa kebaca gitu, kepala sama operator. Sama yang kedua itu staff ya. Tapi kode yang dipakai di sini kan bukan hanya angka 1, 2, dan juga 3. Tapi dia terdiri dari beberapa huruf dan angka. Maka nggak bisa kita pakai if bertingkat saja. Kita harus mengkombinasikan rumus if-nya dengan rumus yang lain agar bisa sinkron gitu. Nah, kira-kira menurut kalian ini kita bagusnya atau cocoknya pakai rumus apa untuk bisa mengambil karakter yang akan kita gunakan? Kalau kita lihat di sini yang diminta atau menjadi acuan kan adalah angka 1 ini kan. Yang bagian tengah ini kan yang nanti kita ambil. 1, 2, 1, 3, 3, 3 itu. Nah, letaknya itu ada di mana? Kiri, tengah, apa kanan? If mid, betul. Kalau dia di tengah guys, itu bukan left. Karena left itu kiri. Yang benar adalah if mid. Karena dia letaknya di tengah angka 1-nya. If, kemudian mid ya. Oke, mid-nya kita gunakan untuk mengambil satu kode yang ada di dalam sini. Jadi kita cukup blok saja satu kolom seperti ini. Boleh. Mau satu sel juga nggak apa-apa ya. Tapi ini saya mau ngambil sampel untuk satu kolom saja. Nah, setelah itu kita kasih keterangan. Atau kita hitung dulu star 6-nya ya. Jadi
ketika kita sudah mengklik teksnya, kita sambung dengan tanda baca yang muncul di komputer kalian sesuai petunjuk rumusnya. Ini saya koma. Lalu star 6. Star 6 itu adalah karakter pertama yang dihitung dari awal kode. Kan yang mau kita ambil angka 1. Jadi kita diminta menghitung nih dari awal sampai angka 1 ini ada berapa hitungan. Coba kita mulai menghitung ya. A itu hitungan pertama. Kemudian garis datar itu juga dihitung ya sebagai karakter. Hitungan kedua, 1 hitungan ketiga. Berarti star 6-nya adalah 3. Bisa dipahami ya? Komen bisa kalau bisa. Koma lagi 6 charge. 6 charge itu adalah number karakter. Ada berapa karakter sih angka 1? 1. Gampang ya? Gampang. Balas kurung nih untuk rumus mid-nya. Setelah kita menyelesaikan fungsi mid-nya, barulah kita sinkronkan pengambilan karakter tengahnya tadi dengan keterangan apa yang akan kita berikan. Artinya gini, kalau kita sudah membaca dari satu kolom kode ini, kita kasih informasi dong. Dari satu kolom kode ini yang sudah kita blok itu apa? Salah satunya adalah angka 1, Pak. Begitu maksudnya. Pak, kenapa Bapak kasih tanda petik gitu? Kenapa nggak langsung 1? 1 ini kan adalah angka atau value. Ya betul, 1 adalah angka atau value. Tetapi status 1 ini kita ngambilnya dari kode yang terhubung dengan huruf kan. Dan juga simbol. Makanya statusnya sudah berubah, bukan lagi value tetapi menjadi teks. Ya tergantung sumber asal dari kodenya gitu. Ya makanya saya pakai tanda petik karena dia formatnya teks di sini. Oke. Nah setelah itu barulah kita kasih keterangan. Setelah kita kasih keterangan seperti itu, kita kasih penjelasan. Maka kalau 1 itu apa? Di sini dilihat. Jika kodenya 1, maka kepala. Tanda petik kepala. Kepala tanda petik ya. Seperti ini. Jadi maksudnya begini, jika kita mengambil karakter ketiga yang berjumlah 1 ini dari kolom kode ini adalah angka 1, maka nanti jabatannya adalah kepala gitu. Lanjut, karena masih ada 2 lagi jabatan yang lain ya, yaitu staff dan operator. Berarti kita boleh kopas aja rumusnya. Ini formatnya sama saja, nanti tinggal kita ganti menjadi 2 dan staff. Kita kopas di sini ya. Sampai dengan kepala ini, Ctrl C. Saya turunkan agak ke bawah biar bisa kebaca, Ctrl V. Nah, tinggal kita ganti di sini menjadi angka 2. 2 apa di sini kodenya? Kodenya 2, maka staff. Berarti kepala ini kita bisa ganti menjadi staff. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, karena dia adalah kode 3 dan operator, dan ini cuma ada 3 kode aja yang disediakan, maka sudah pasti operator gitu kan, sehingga kita nggak perlu lagi kopas if-nya, masukkan lagi mid-nya, 3 dan seterusnya, langsung aja koma, ya kan, tanda petik operator. Udah gitu aja. Dan ini udah selesai nih sampai di sini jawabannya. Artinya kita cukup mengetes 2 aja kode, 1 dan 2. Nanti yang kode 3-nya itu ya akan muncul selain dari 2 gitu, yaitu operator. Kita enter. Nanti akan ada muncul seperti ini hanya autocorrect saja karena emang saya belum tutup kurung ya. Ini akan menyempurnakan jumlah tutup kurung yang belum kita input tadi. Yes, dia akan langsung muncul semuanya. Kita coba cek dulu. Yang 1 itu kepala betul ya? Betul. Ini 2 staff betul. Kepala, operator, staff, kepala. Betul. Oke, kita langsung ya lanjut dulu ke kolom berikutnya yaitu kolom status. Status nomor 2 ini diambil 1 karakter terakhir. Jika kodenya S, maka single. Selain itu, merit. Ini gampang nih. Jadi nanti yang mau kita ambil itu adalah kode M yang di ujung nih. Karakter terakhir kan? Jadi di karakter kode ini ada M, ada S. Jadi kalau M itu merit, S itu single. Jadi kira-kira pakai rumus apa yang tepatnya guys? Menurut kalian? Kalau lokasi dari kode yang mau kita ambil tuh dia ada di ujung atau terakhir. If right. Betul. Sama dengan if right. Right itu artinya kanan. Jadi kita pengen ngambil 1 karakter di ujung kanan. Ya. Teksnya itu sama kayak tadi. Kita bisa ngeblok aja langsung 1 kolom kodenya seperti ini.
Lalu setelah itu, ini saya geser sedikit ya. Nah, lalu setelah itu kita koma, numchars. Ada berapa karakterkah yang mau kita ambil? M, S. M itu berapa huruf? 1. Berarti boleh 1 begini ya. Boleh. Pak, boleh nggak kita numchars-nya nggak dipakai? Boleh. Langsung begini juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena secara otomatis untuk karakter yang diambil apabila cuma 1 dan itu letaknya ada di awal atau di akhir dari kode, itu boleh kita skip numchars-nya. Tapi kalau misalnya kalian bingung, aduh Pak, tadi yang pertama pakai numchars, kenapa yang berikutnya kok nggak pakai? Ya udah, pakai aja. Boleh juga. Ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai, boleh. Mau pakai numchars juga nggak apa-apa. Semuanya benar gitu jawabannya ya. Karena secara default, rumus string itu akan ngambil satu karakter apabila kita nggak nginput jumlah numchars-nya. Nah setelah itu kita lanjut ya. Setelah if right, kita kasih keterangan sama kayak tadi formulanya ataupun model-model rumusnya. Kita kasih keterangan nih, dari satu karakter sebelah kanan kolom kode yang kita blok ini, jika salah satunya adalah apa tuh? M, maka ya kepotong nih kayaknya ya, enggak ya? Ini. Oke, jika satu karakter dari referensi kode yang kita blok ini salah satunya adalah M, maka merit. Oke, karena cuma 2, berarti boleh selain itu tanda petik single. Gitu aja. Kita enter. Lalu nanti akan muncul kayak begini, enter aja lagi. Dia akan langsung muncul sesuai dengan kodenya. Jadi kalau dia M maka merit. Kalau dia S maka single. Begitu seterusnya ke bawah. Pak, tadi petunjuknya kan dimulainya kode S gitu. Tapi kenapa Bapak balik M duluan? Nggak apa-apa. Mau kalian bolak-balik nggak apa-apa. Selama dia bukan bernilai atau bukan value, angka. Maka boleh kita bolak-balik. Tapi kalau angka nggak boleh. Angka itu harus dari yang tertinggi dulu sampai ke terendah dia urutannya. Tapi kalau hanya teks seperti ini kita bebas. Mau diganti lagi misalnya ditukar. Di sini tadi S single. Bisa nggak Pak? Bisa. S di sini kita ganti dengan single. Single. Lalu di sini kita ganti dengan merit. Boleh. Jawabannya sama. Nggak ada masalah. Sama aja jawabannya. Kalau M dia merit, S itu dia single. Salah kolom, Pak. Apanya yang salah kolom? Oh, iya ya. Harusnya di status tadi ya. Oh iya benar. Tinggal saya pindahin aja kalau begitu ya. Thank you sudah menginformasikan. Saya cut saja. Saya pindahkan ke sini. Enter. Udah. Sip. Lanjut ke nomor 3. Istilah golongan dengan karakter pertama dari kode. Jika A golongan 1. Jika B golongan 2. C itu golongan 3. D itu adalah golongan 4. Nah, kebetulan kode A, B, C, D itu ada di sini nih. Di ujung kiri atau di awal kode. Jadi rumus yang bisa kita pakai adalah if left. Yus, mantap. If left. Thank you buat teman-teman yang bantu jawab ya. Saya kerepotan kalau harus melayani semua pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman yang bisa bantu jawab di komentar, tolong dibantu jawab aja dulu ya. If left, lalu teksnya kita blok satu kolom seperti ini. Kemudian setelah itu kita kasih keterangan sama kayak yang if right tadi ya, nggak ada bedanya. Koma, satu karakter kan? Nah boleh satu, atau kita nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya, langsung begini aja. Sama dengan apa tuh? A ya. A, maka apa kalau A? Golongan 1. Golongan 1 pakai huruf I ya. Nah seperti ini. Koma. Nah ini karena dia sama formatnya, cuman bedanya nanti di bagian A ini kita ganti B, golongan 1 ganti jadi golongan 2 dan seterusnya, kita boleh kopas. Mulai dari if-nya ya. Nah ini saya ALT enter biar nanti bisa lebih rapi kelihatannya ke bawah. Ctrl V. Perhatikan.
saya akan coba mengganti. Kalau tadi pertama A itu di golongan 1, berarti yang A ini boleh kita ganti jadi B ya, yang berikutnya. B itu golongan 2. Lalu Alt enter lagi di sini. Ctrl V. Di sini berarti C ya. C itu golongan 3. Lalu Alt enter lagi. Kemudian yang terakhir itu golongan 4. Nah, karena dia sudah terakhir, maka kita nggak usah lagi Ctrl V begini. Langsung aja di bagian golongannya. Jadi yang bagian yang ini boleh kita pangkas aja rumusnya. Yang ini. Kita pangkas ya. Kita ganti dengan golongan 4 aja langsung. Karena kenapa? Karena dia sudah menjadi value if false-nya di bagian terakhir. Sampai di sini udah cukup rumusnya. Kita bisa enter. Kalau kalian mau balas kurung juga nggak apa-apa. Saya tidak balas kurung karena nanti ada sistem autocorrect otomatis kok. Nah, ini yang saya maksud otomatisnya. Kalau kita nggak sempat menghitung ada berapa jumlah buka kurungnya, nggak apa-apa. Kita enter saja. Nanti akan autocorrect otomatis seperti ini. Yes, dia akan langsung menyempurnakan dengan sendirinya. Jawabannya akan langsung menyesuaikan dengan kodenya ya. Kayak misalnya A itu golongan 1 betul ya. B golongan 2 betul. Ini juga golongan 1. D golongan 4 betul. Lalu C golongan 3. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan mempelajari kombinasi if, and, if, or, maupun if and or sekaligus. Ya. Yang pertama, kita akan mengerjakan kolom 1 dulu dengan petunjuk diterima jika IPK mulai dari 3,0 dan nilai tesnya minimal 80. Nah, kalau ada petunjuk atau kalau ada pertanyaan dengan model kayak begini dan ada kata dannya, maka kalian harusnya sudah tahu ya bahwa ini pakai rumus if and. Karena dan itu kalau kita mau konversi ke bahasa Inggris kan adalah and gitu kan. If and. Ya. Ada 2 syarat wajib yang harus terpenuhi, yaitu pertama adalah IPK-nya mulai dari 3,0 dan nilai tesnya minimal 80. Artinya kalau ada salah satu yang tidak tercapai, maka dia ditolak atau tidak diterima gitu kan. Jadi syaratnya kalau dia mau diterima ya harus dua-duanya mencapai minimal ini. Minimal 3,0 dan minimal 80. Bisa dipahami ya kira-kira model soalnya ya atau kalimat soalnya. Kalau bisa komen bisa. Nah setelah kita masukkan if and-nya, kita tentukan logikal pertamanya yang mana dulu. Tadi di sini disebutkan IPK ya, mulai dari 3,0. Berarti kita bisa blok IPK-nya seperti ini. IPK dulu untuk logikal satunya. Jika IPK-nya apa nih? Lebih besar sama dengan 3,0. Ini saya pakai titik ya, karena saya ini pengaturan regional setting saya ini bahasa Inggris. Makanya koma dalam bahasa Inggris itu saya pakainya titik. Tapi kalau di komputer kalian nggak support pakai titik, berarti kalian pakainya koma. Mungkin regional setting di komputer kalian pakainya bahasa Indonesia, makanya dia pakai koma. Kalau saya titik. Ya. Oke. Yang pertama, jika IPK-nya ya dari rentang kolom ini lebih besar sama dengan 3,0. Ya, kenapa saya pakai sama dengan? Karena syarat untuk diterimanya itu kan mulai dari 3,0. Berarti 3,0-nya itu termasuk. Oke? Kalau misalnya kita tidak pakai sama dengan, ini 3,0-nya nggak termasuk. Artinya dia di atas atau lebih dari 3,0. Berarti ya di atas 3,0, apakah 3,1 atau 3,2 dan seterusnya. Oke, saya pakai sama dengan. Dan nilai tesnya minimal 80, berarti kita sambung ya. Ini kan tadi logikal 1 sudah. Dan logikal 2-nya apa? Nilai tesnya, berarti kita bisa blok nilai tesnya seperti ini. Minimal 80 sama modelnya, kalau ada kata minimal berarti termasuk ya 80-nya. Lebih besar sama dengan 80. Oke. Ini juga berlaku apabila nanti ketentuannya lebih dari 2. Misalnya 3, 4 dan seterusnya. Kalian tinggal tambahin aja titik koma atau titik koma untuk logikal 3, logikal 4 dan seterusnya. Tapi karena di soal ini dia hanya 2 logikal saja, maka kita hapus aja ya komanya, kita langsung balas kurung.
untuk menutup fungsi n-nya tadi. Berarti kita memberikan perintah kepada Excel untuk melakukan uji terhadap dua logikal sekaligus, yaitu IPK dan nilai tesnya. Apa value if true-nya kalau misalnya tercapai gitu kan maksudnya ya. Koma, kalau tercapai dua-duanya maka dia diterima. Kalau tidak tercapai salah satu di antaranya atau dua-duanya tidak tercapai, maka dia ditolak aja ya. Ya, ditolak aja deh biar nggak terlalu panjang redaksinya. Sudah, sampai di sini aja. Kita enter. Nanti akan muncul autocorrectnya, kita yes saja. Nah, dia muncul nih jawabannya di sini ditolak. Oke, ditolak. Kenapa? Karena dia pertama 3,4. Kenapa ditolak ya? Oh, mungkin karena acuannya pakai satu kolom. Coba kita hapus aja satu kolom ya. Dia kayaknya nggak mau ngebaca kalau kolom acuan. Kita ganti dengan sel acuan saja. Nah, baru benar dia ya. Kita blok, Ctrl D. Nah, ini baru bisa. Nilai tesnya 80 harusnya lulus. Kalau IPK-nya juga minimal 3,0. Karena ini dia di atas 3,0 maka diterima. Begitu juga di sini. Di sini 85 lulus tesnya. Di sini juga di atas 3,0 diterima. Kemudian yang di sini ditolak jelas banget ya, karena nggak sampai 80 nilai tesnya. Terus IPK-nya juga nggak sampai 3,0, ditolak, gagal. Ini juga demikian. Meskipun IPK-nya tinggi mencapai 4, tapi karena nilai tesnya nggak sampai 80, dia ditolak. Karena kan syaratnya tadi 2 harus terpenuhi kan, dua-duanya. Nggak bisa salah satunya gagal. Begitu juga di sini. Di sini kenapa ditolak? Ya jelas banget ya nilai tesnya. Ini misalnya kita ganti ya, kita tes. Misalnya kalau tadi yang awalnya IPK-nya tinggi, nilai tesnya rendah, ditolak. Gimana kalau misalnya nilai tesnya tinggi tapi IPK-nya rendah, misalnya IPK-nya 2, ditolak. Meskipun nilai tesnya tinggi, ya kan 96. Tapi karena IPK-nya tidak mencapai 3,0, maka dia tetap ditolak. Soalnya syarat wajibnya dua-duanya harus mencapai batas minimal. Ya, kira-kira udah bisa ya maksud dari soalnya. Lanjut, nomor 2. Diterima jika IPK minimal 3,5 atau nilai tesnya 90 ke atas. Tadi yang ini pakai dan, ya kan? Nah, sekarang pakai atau. Berarti kira-kira rumus apa tuh yang cocok dipakai? Or, betul. Atau kan kalau bahasa Inggrisnya or ya. Jadi gampang banget mendeteksi rumus apa yang perlu kita pakai kalau misalnya ketentuannya seperti ini. Logikal 1 ini mirip banget juga dengan if and tadi. Jadi logikal satunya boleh ya, kita mulai dari IPK dulu. Jadi kita klik IPK-nya. Minimal 3,5. Berarti kalau ada kata minimal, berarti dia simbolnya adalah lebih besar sama dengan 3,5. Ingat aja kalau ada kata minimal berarti 3,5-nya termasuk di dalam persyaratan tersebut. Atau lanjut koma, masukkan logikal 2-nya adalah nilai tesnya, kita klik nilai tesnya 90 ke atas. Berarti 90-nya termasuk ya, karena dia disebutkan angkanya 90 ke atas. Berarti lebih besar sama dengan 90. Ya. Balas kurung karena cuma 2 logikal saja. Lalu kita kasih keterangan, jika salah satu di antara 2 logikal ini tercapai, maka dia diterima. Kenapa kok salah satu aja Pak? Karena kan or. Or itu kan atau. Jadi boleh salah satunya tercapai. Nggak mesti dua-duanya. Kalau tadi N kan dua-duanya harus tercapai. Kalau or itu enggak. Salah satunya aja cukup. Dia bisa lulus tuh. Kalau salah satunya tidak ada yang tercapai, baru dia ditolak. Begitu cara melogikalkannya. Kita enter. Nanti tinggal yes saja.
dia akan langsung muncul. Sisanya tinggal kita blok Ctrl D. Nah, nanti dia akan menyesuaikan tuh. Coba kita tes dulu, jangan sampai salah ya. 80 nilai tesnya. Ini kan dia 90, harusnya kan dia gagal ini ya. Gagal betul ya? Betul gagal. Kenapa? Karena dua-duanya nggak ada yang tercapai tuh. Baik nilai tesnya nggak tercapai, IPK-nya juga nggak tercapai. Di sini juga demikian, nggak ada yang tercapai. Di sini juga nggak ada yang tercapai satupun. Nah, di sini dia tercapai salah satunya. Yang mana yang tercapai? IPK-nya 4. Di sini meskipun dia tidak lolos nilai tesnya yang minimal 90 ke atas, dia kalah kan, gugur sebenarnya nilai tesnya, tapi dia terbantu di IPK. IPK-nya 4 atau di atas 3,5. Dia diterima tetap. Oke? Begitu juga dia di sini. Di sini IPK-nya kalah, cuman 2. Tapi karena dia terbantu 96 nilai tesnya, maka dia diterima. Jadi perbedaan antara if and dengan if or adalah dari persyaratannya. Yang satu wajib dua-duanya, yang satu boleh salah satunya saja. Kira-kira udah bisa dipahami? Perbedaan antara if and dengan if or. Karena sebentar kita akan langsung mengkombinasikan kedua rumus ini sekaligus dalam satu rumus. If and dan if or sekaligus di kolom ketiga. Yang terakhir ini sangat berbeda dengan penggunaan saudaranya tadi, dua saudaranya. If and maupun if or. Kalau tadi kita pakai if and aja di sini kita pakai if or aja. Kalau di kolom ketiga kita pakai dua-duanya. Pakai if and, pakai if or. Nah, gimana cara mengkombinasikannya? Karena ini ada dua ketentuan, diterima jika IPK-nya 3,0 ke atas dan nilai tesnya minimal 80, serta cadangan jika IPK-nya minimal 30 atau nilai tesnya mulai dari 80 ke atas, maka kita nggak bisa pakai salah satu rumus if and atau if or saja. Tapi kita kombinasikan dua-duanya. Soalnya di sini beda kan? Yang pertama ini kan dia pakai if and ya kan? Karena ada kata dan di sini. Dua-duanya harus terpenuhi untuk bisa diterima kan? Nah, yang kedua, ini kita pakai atau karena ada kata pakai or karena ada kata or di sini. Artinya boleh salah satunya terpenuhi untuk bisa masuk sebagai cadangan. Kan gitu ya ketentuannya. Oke, kita langsung hubungkan saja ke dalam rumus. Perhatikan dengan baik. Sama dengan if, kita lanjut di formula bar saja. Logika tes pertama atau N dulu mungkin ya. N dulu, lalu kita ambil logika tes pertama adalah nilai tesnya. Nilai tesnya berapa di sini? Nilai tesnya minimal 80 berarti lebih besar sama dengan 80 ya. Kalau katanya minimal 80. Dan nilai EPK-nya 3,0 ke atas. Berarti kita bisa klik nilai EPK-nya lebih besar sama dengan 3,0. Gitu kan? Balas kurung dulu. Maka dia diterima kalau dua-duanya terpenuhi dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian kita akan langsung sambung ke ketentuan kedua, yaitu cadangan. Apa persyaratannya? Jika IPK-nya minimal 3,0 atau nilai tesnya mulai dari 80 ke atas. Berarti kita bisa pakai koma if, saya turunkan ke bawah aja ya. If or, lalu kita ambil logika tes pertamanya misalnya tes. Tesnya berapa nih nilainya? 80 ke atas, berarti lebih besar sama dengan 80 atau IPK. Berarti kita klik IPK. Berapa ini? Minimal 3,0. Lebih besar sama dengan 3,0. Balas kurung. Maka dia cadangan kan? Ini kan persyaratan cadangan kan? Tanda petik cadangan. Tanda petik lagi. Selain dari kedua yang sudah kita uji tadi ini, baik itu menggunakan if and maupun menggunakan if or, maka dia ditolak. Artinya nggak diterima gitu kan. Jadi ada dua nih yang menjadi sasaran dari pelamar kerja. Yang pertama adalah diterima langsung, yang kedua cadangan. Oke. Kalau dua-duanya dari persyaratan yang sudah disebutkan tadi tidak mampu dia penuhi, atau salah satunya dia tidak mampu penuhi, maka dia tidak ada harapan, ditolak. Gitu kan?
Kita langsung enter saja kalau memang kalian tidak mau menghitung berapa jumlah buka kurung yang kalian buat. Dia akan secara otomatis autocorrect seperti ini, kita yes saja. Nanti akan muncul jawabannya seperti ini. Kita Ctrl D. Nah, kita coba cek ya. Kenapa di sini diterima? Karena nilai tesnya itu 80 dan IPK-nya 3,4, Pak. Dia mencapai syarat diterima yang di atas. Oke. Begitu juga di sini, mencapai syarat kan 85 dengan 3,1 mencapai, makanya diterima. Terus di sini kenapa ditolak? Karena di sini baik nilai tes maupun IPK nggak ada yang nyampe, ya kan? 67 nggak sampai kan? Di sini kan minimal 80 nilai tesnya, IPK-nya minimal 3,0 kan? Nggak ada yang sampai satupun di sini, jadi ditolak lah dia. Nah masih mending di sini di si Denny ya, dia bisa masuk cadangan. Kenapa? Meskipun dia gagal di nilai tes 75, tapi dia unggul di IPK-nya 4. Di atas nilai ambang batas kan IPK-nya. Nah, dia bisa masuk di cadangan. Kenapa? Karena cuma satu aja yang tercapai, bukan dua-duanya. Bisa dipahami kira-kira ya? Nanti dia diterima kalau dua-duanya tercapai. Begitu maksudnya. Begitu juga dengan di sini. Nilai tesnya tercapai, IPK-nya gagal, tetap diterima sebagai cadangan. Lanjut untuk yang berikutnya, ada if kombinasi dengan VLOOKUP. Perhatikan. Saya akan kasih studi kasus di sini. Di sini kita akan mengerjakan harga per kilogram sama negara berdasarkan acuan yang ada di sini. Ini kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang kita sebagai pemula, mungkin kita bilang oh ini VLOOKUP, Pak, karena dia tabel vertikal gitu kan. Lalu lookup value-nya adalah apa nih? Kalau harga per kilogram, oh berarti nama beras, Pak. Karena kan dia ada di ujung kirinya nama beras gitu kan. Oke lah, nama beras, koma. Lalu tabel array-nya kita blok dari sini, Pak, isinya aja. Oke, boleh. Kita kunci dengan F4, koma. Call index 6 ada pada kolom keberapa harga per kilogram? Nama beras pertama, harga per kilogram kedua, Pak. Oke. Range lookup-nya, oh pakai false, Pak. Karena dia datanya persis atau 0, boleh. Kita enter. Lalu kita kontrol dia begini, Pak. Seperti biasa, Pak, gitu kan? Ya udah, sekarang kita coba cek. Beras premium. Untuk lokal beras premium 25.000. Berarti dia masuk di sini ya, di tabel beras lokal. Beras premium lokal itu harganya 25.000. Betul, masih aman. Sekarang yang ini, beras medium 2 impor 11.000. Medium 2 masih aman. Kebetulan sama harganya, masih aman, betul. Sekarang beras merah impor 30.000. Di sini beras merah lokal 30.000. Masih aman juga. Sama. Sekarang beras lokal ketan 20.000. Masih aman. Lalu impor medium 1. Impor medium 1 di sini 12.000. Nah, di sini medium satunya 53.000. Nah, di sini yang tidak aman. Kenapa? Karena beda tabel. Yang di atas ini dia beras lokal, yang di bawah beras impor. Di sini kan produknya ada dua. Ada lokal sama impor. Ya kan? Jadi nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan VLOOKUP saja. Oke, jadi nanti kita akan mengkombinasikan rumus VLOOKUP dengan rumus yang lain agar kita bisa ngambil dua-dua referensi tabel ini, baik itu di tabel beras lokal maupun di tabel beras impornya. Kita gabungkan dalam satu rumus saja semuanya. Sehingga kalau kita melakukan perubahan pada salah satu tabelnya, baik di lokal maupun impornya, dia akan otomatis berubah juga di sini tanpa perlu kita kopas-kopas lagi satu-satu. Oke, sekarang perhatikan ya. Sama dengan if, lalu kita ambil logical testnya di sini. Yang menentukan perbedaan harga per kilogram itu kan dari produk lokal atau impornya. Maka logical testnya di sini kita bisa ambil produknya. Oke, jika produknya adalah tanda petik lokal, maka kita akan menggunakan pembacaan tabel vertikal, jadi pakai rumus VLOOKUP berdasarkan acuan nama beras dari table array tabel beras lokal isinya saja. Lalu kita kunci dengan menekan tombol F4. Oke, sorry. Saya kunci dengan F4. Lalu koma. Call index 6 ada pada kolom keberapakah harga per kilogram? Betul, 2 ya. Nama beras pertama, harga per kilogram itu kedua. Lalu range lookup-nya 0 sama kayak tadi ya, atau false juga boleh. Nah, ini kita balas kurung dulu untuk fungsi VLOOKUP pertama.
di tabel beras lokalnya. Kita akan lanjut ke tabel kedua di beras impor. Koma lagi. Nah, di sini kita nggak usah pakai if lagi ya. Kenapa? Karena kan hanya ada 2 tabel. Jadi selain dari tabel beras lokal, udah pasti tabel beras impor kan yang akan kita gunakan sebagai referensi. Maka di sini kita boleh langsung pakai VLOOKUP. If-nya di skip aja. Kita langsung ambil lookup value-nya juga sama, yaitu nama beras yang ada di tabel soal, koma. Lalu kita ambil referensi table array-nya bukan lagi di tabel beras lokal, karena yang sekarang jadi acuan adalah beras impor yang kedua. Kita kunci dengan tombol F4, lalu koma. Call index num ada pada kolom keberapakah harga per kilogram di beras impor, sama ya. Nama beras pertama, harga per kilogram itu kedua. Koma. Pakai 0 juga sama. Sampai di sini udah selesai. Kita boleh langsung enter kalau memang kita malas menghitung jumlah buka kurungnya. Kalau kalian mau hitung manual juga nggak apa-apa ya. Balas kurung, baru enter. Nanti dia bakal muncul jawabannya 25.000. Sisanya kita duplikasi dengan menekan Ctrl D. Ya. Seperti ini. Kita coba cek. Tadi yang salah di bagaimana? Beras impor medium 1 ya, 53.000. Udah betul, 53.000. Lalu di sini impor beras premium 62.000. Impor beras premium 62.000. Ah, betul. Lalu lokal beras premium 1 12.000. Lokal premium medium 1. Oke, betul. Begitu ya. Perhatikan untuk negara kita pakai if juga sama. Kemudian kita ambil acuannya apa? Untuk negara. Jadi boleh ya, untuk negara ini kita boleh samakan saja acuannya produk ya. Karena yang produk ini yang membedakan antara dia masuk di tabel lokal atau impor. Jadi kita ambil produk dulu, lalu kita kasih keterangan lokal. Jika produknya adalah lokal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan acuan nama beras yang ada di ujung kiri sini gitu ya. Dari tabel referensi atau table array yang ada di beras lokal dulu. Kenapa beras lokal yang diblok Pak? Ya karena acuan kita tadi kan lokal ini yang kita ketikkan di if-nya. Makanya harus disinkronkan dengan yang lokalnya. Kita kunci dengan F4, lalu koma. Call index num ada pada kolom keberapakah harga per kilogram. Nama beras ini kolom pertama. Negara ya. Beras pertama per kilogram kedua, negara ketiga. Sekarang ketiga. Oke. Koma. Range lookupnya boleh pakai false, boleh pakai 0. Salah satunya. Sampai di sini kita udah selesai yang pertama. Nanti kita akan coba hubungkan ke yang kedua. Karena ada tabel referensi kedua yang beras impornya, maka kita boleh koma sambung dengan koma ya. Pakai VLOOKUP aja langsung, nggak usah if lagi. Kenapa? Karena udah pasti selain dari lokal itu udah pasti impor kan. Nah, kita langsung aja mengambil referensi pakai VLOOKUP. Kita ambil acuannya sama di nama beras. Lalu kita koma. Table array-nya sekarang bukan lagi di beras lokal ya, tapi di beras impor. Kita kunci dengan tombol F4. Koma. Negara ini kolom keberapa? 1, 2, 3. Lalu kita pakai vols atau 0. Nah, udah selesai sampai di sini. Kita enter saja kalau memang malas tutup kurung, nggak apa-apa. Nanti di sini tinggal kita enter saja lagi. Nah, dia akan menyesuaikan dengan petunjuk atau perintah yang sudah kita buat. Kalau dia lokal udah pasti Indonesia ya. Nanti dia impor. Nah, ini Vietnam. Beras medium 2 Vietnam 31.000. Betul ya? Betul. Lalu kalau yang lokal-lokal ini udah pasti Indonesia sih ya. Benar semua ini, benar semua. Nah, sekarang yang ini nih, yang Cina. Beras medium 1 Cina 53.000. Betul. Yang ini beras premium Pakistan 62.000. Oke, betul.